warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, jamaah kajian Masjid Kiai Siroj rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian rutin via online dengan tema yang akan dibawakan pada malam hari ini insya Allah dengan judulnya Bunga Rampai Hasanah Islam. Bunga Rampai Hasanah Islam. Yang akan diisi oleh beliau Bapak Ustadz Dr. Irfan Muslim dari Tegal. Yang malam hari ini berada di Semarang. Tegal. Pemalang. Oh, Pemalang, mohon maaf, Pemalang. Yang pada malam hari ini sedang berada di lokasi Semarang. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, dari Bani Atmawigeno, Bani Muslim, dan Bani Abdi Syakur, juga jamaah yang hadir di Masjid Kiai Siroj. Marilah pada malam hari ini kajian kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada beliau Bapak Ustadz Dr. Irfan Muslim, kami persilakan. Sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu peserta pengajian online dan yang ada di Masjid Kiai Siroj Rangkal yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada malam ini saya akan menyampaikan sedikit bunga-bunga yang ada di dalam Al-Quran. Judulnya ini adalah Bunga Rampai Hasanah Islam. Kok aneh? Tapi ya nggak apa-apa. Ini akan saya terangkan apa artinya bunga. Bunga adalah sesuatu yang indah. Bunga adalah sesuatu yang semerbak. Rampai itu adalah bermacam-macam, hasanah itu adalah keilmuan, dan Islam itu adalah Islam. Jadi ilmu Islam yang bermacam-macam dan yang indah-indah. Di sini saya akan memetik antara 3-4 bunga yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Sebetulnya hasanah Islam itu amat sangat luar biasa banyaknya, seperti disebutkan di dalam surat Luqman ayat 28, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wa al-bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tak akan habisnya kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kalau kita menuliskan ilmu-ilmu Allah, pohon-pohonnya itu menjadi pena, dan air lautnya itu menjadi tinta, ditulis tidak akan habis, ditambah 7 laut lagi, ilmu Allah itu tidak akan habis ditulis. Ilmu Allah itu tidak akan habis dibicarakan. Jadi di sini akan saya petik 3-4 dari ilmu Allah ini. Yang pertama, bunga yang amat sangat harum itu bermekar di Mesir, dan baunya itu sampai ke seluruh dunia.
sampai-sampai menyeberang ke Amerika. Itu ceritanya begini. Ini cerita terjadi 20 tahun yang lalu di sebuah rumah sakit bersalin yang pada waktu bersamaan ada 2 orang ibu kulit putih yang akan melahirkan. Nah, ini ada 2 orang ibu bersamaan datang ke rumah bersalin akan melahirkan. Dumadaan terasa akan melahirkan, waktunya bersamaan, jamnya bersamaan, menitnya bersamaan. Setelah ditolong oleh bidan, oleh karenanya dokter objinnya itu belum datang, maka ditolonglah oleh seorang bidan dan dibantu oleh perawat-perawat yang lain. Bayinya laki-laki dan perempuan. Entah apa sebabnya, bidan yang menolong melahirkan itu bingung dan tidak yakin bayi yang laki-laki itu milik ibu yang mana, bayi yang perempuan milik ibu yang mana. Ini oleh karena pada waktu yang bersamaan dia melahirkan seorang diri. Nah, ini di rumah sakit negara yang maju pun kealpanan itu bisa terjadi di mana-mana. Setelah melahirkan itu biasanya bidan penolongnya itu memberi tanda, oh ini bayi milik ibu si A, oh bayi ini milik ibu si B. Tapi oleh karena waktunya bersamaan, belum sempat diberi tanda, yang satu juga ingin melahirkan. Jadi pada waktu bersamaan ada 2 orang ibu yang melahirkan. Setelah selesai melahirkan yang kedua, ditaruh. Dia mengambil alat-alat dan sebagainya, terus lupa. Loh, tadi milik ibu yang mana ya? Yang laki-laki. Milik ibu yang mana ya? Yang perempuan. Nah, pada waktu dia kebingungan, datanglah dokter penanggung jawabnya, yaitu dokter spesialis kebidanannya itu datang. Dia diwaduli sama bidannya. SPG-nya itu juga bingung. Loh, tadi gimana sih kamu melahirkan kok? Oleh karena ini, saya amat sangat sibuk sekali sehingga sampai-sampai saya tidak bisa memberi tanda bayi milik siapa yang laki-laki, bayi milik siapa yang perempuan. Dokter SPOG-nya itu, dokter bidannya itu, wah amat sangat bingung. Wah, nanti jangan-jangan ini akan membawa dampak hukum yang luar biasa ini bagi saya. Ini kalau salah memberikan bayi yang laki-laki untuk siapa, yang perempuan untuk siapa. Dan ini juga nanti akan menimbulkan reputasinya dokter spesialis itu hancur. Pada waktu dia amat sangat kebingungan, dia itu teringat sohibnya, temannya yang dokter spesialis objin yang dari Mesir, yang beragama Islam. Terus dia telepon sama temannya yang di Mesir itu. Hello friend, apa kabar? Bla 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 bla. Gitu. Ini sebaya jadi ngomongnya juga rada penak. Gua punya persoalan serius nih. Ini bidan saya melahirkan tapi nggak tahu milik siapa ini bayi yang laki-laki dan yang perempuan itu milik siapa. Kamu kan pernah bilang kalau di Quran itu bisa menjelaskan semua aspek-aspek yang ada di dunia ini. Nah, apakah di dalam Al-Quran yang kamu yakini itu juga bisa menyelesaikan masalah ini? Wah, ini si dokter spesialis objin yang dari Mesir yang diwaduli sama temannya yang di Amerika, yang bukan Islam. Dia saking judeknya, tapi oleh karena dia pernah ngomong, semua persoalan itu bisa dipecahkan di dalam Quran. Oke. Beri saya waktu 1 kali 24 jam akan saya
beri kabar nanti kamu. Janganlah, jangan 24 jam, kalau bisa setengah hari saja. Oleh karena ini kan inisiasi dini. Maksudnya setelah melahirkan, cepat-cepat disusuin bayinya itu pada ibunya masing-masing. Oke lah, saya usahakan. Di dalam kebingungan ini, dokter yang dari Mesir ini, dokter spesialis bidan yang dari Mesir ini, telepon sama temannya, seorang dai, seorang ulama. Ulamanya tuh juga bingung diwadulin kayak gitu. Itu kan bukan persoalan saya. Saya kan persoalannya masalah agama. Kok kamu minta tolong masalah kesehatan? Tapi nggak apa-apa lah, coba tolong buka ayat An-Nisa ayat 11. Tapi itu bukan apa-apa ya. Itu adalah ayat tentang pembagian waris. Semoga ayat itu bisa menginspirasi Anda. Ayatnya itu begini. Ad-dzakari mislu hadzil unsayain. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Jadi 1 anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Nah, terus dokter Mesirnya itu yang telepon pada temannya yang ustadz itu, ini bayi itu belum butuh apa-apa, belum butuh bagian. Itu butuhnya itu baru makanan, yaitu ASI. Coba saya cek ASInya. Terus dia telepon sama kliniknya, oleh karena dia dokter spesialis objin, dia telepon sama kliniknya, sama bidan. Bu bidan, tolong bawain ke laboratorium ASI yang dari ibu yang melahirkan anak laki-laki dan 1 lagi ASI yang melahirkan ibu yang melahirkan anak perempuan. Setelah datang, dicek di laboratorium. Dicek di laboratorium ASI-nya itu. Subhanallah. Ini ada sebuah kejutan. Ternyata ASI milik bayi laki-laki memiliki 2 kali lipat kandungan gizi dibanding ASI milik bayi perempuan. Subhanallah. Wah, ini terus kabar yang baik ini yang tadi dari surat An-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris, oleh karena bayi itu belum memerlukan warisan dan sebagainya, hanya dia memerlukan ASI. Jadi ASI milik bayi laki-laki itu kandungan gizinya 2 kali lipat dari ASI milik bayi perempuan. Nah, setelah itu dia telepon pada temannya yang di Amerika itu. Setelah telepon, dicek. Ternyata benar juga. Ya, jadi maksudnya setelah dicek, bayi milik ASI milik ibu yang melahirkan laki-laki itu 2 kali kandungannya daripada ASI yang milik bayi perempuan. Sebetulnya persoalan ini amat sangat mudah dipecahkan manakala dites dengan DNA. Tapi DNA itu memerlukan waktu yang lama sekali. Jadi ada bapaknya, ibunya, saudaranya, bayinya itu dicek DNA. Bayi yang satu dicek, bapaknya, ibunya, bayinya dicek. Setelah itu baru ketahuan menurut DNA. Tapi itu memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu. Wah, ini kan reputasinya hancur ini dokter Amerikanya ini. Nah, ini setelah mendapatkan info dari sejawatnya yang dari Mesir bahwa kandungannya bayi laki-laki itu aslinya 2 kali lipat. Wah, ini langsung dia itu menyerahkan dengan yakin bahwa
bayi yang ini milik ibu ini, bayi yang perempuan milik ibu yang ini. Cerita punya cerita ini akhirnya dokter yang dari Amerika itu alhamdulillah mendapatkan hidayah, dia masuk Islam dengan satu ayat yaitu surat An-Nisa, petilan ayat dari An-Nisa yaitu Al-Dzakari mislu hadzil unsayain. Jadi bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Ini adalah bunga yang amat sangat semerbak wanginya yang sampai di Amerika seorang dokter yang beragama bukan Islam akhirnya memeluk agama Islam. Yang kedua, bunga yang amat indah juga itu akan saya petik. Wa minal laili fata hajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah engkau gunakan sebagian waktu malam itu untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke kedudukan yang terpuji atau yang baik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau yang di TV itu diplesetkan maha benar netizen dengan segala cuitannya. Wah, ini luar biasa itu, ngecenya itu. Ini adalah cikal bakal Salman Rushdie yang ada di Indonesia, yang namanya Mat Keju Murtadin mungkin, ya gitu. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya diplesetkan maha benar netizen dengan cuitannya, dengan segala cuitannya. Tapi yang akan saya bahas bukan mat keju ini. Tapi yang akan saya bahas adalah tentang kesehatan dari sholat tahajud ini. Di sini Allah menerangkan bahwa kalau kamu melakukan sholat tahajud atau melaksanakan sholat tahajud, ini akan terpuji baik dunia maupun akhirat. Yang jelas akhirat. Dunia itu bisa kesehatannya, bisa kelapangan rizkinya, bisa kemuliaan, bisa kebahagiaan, dan lain-lainnya. Sedangkan sabda Rasulullah, Allah turun ke langit dunia di waktu tinggal sepertiga akhir di waktu malam. Lalu berseru, siapa yang berdoa akan kukabulkan, dan siapa yang akan minta akan kuberi. Siapa yang mohon ampun akan kuampuni, demikian sampai tiba waktu subuh. Sedangkan di hadis yang lain, hendaklah kalian sholat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Cara mendekatkan diri kepada Allah, cara mencegah diri dari dosa, dan cara mengusir penyakit dari badan. Ini di waktu pandemi ini terus terang saya yang mengalami sendiri. Kalau saya bangun malam untuk sholat tahajud, saya kan karena saya seorang dokter, saya mempunyai alat yang namanya oximeter. Oximeter itu adalah alat yang untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Alatnya sebetulnya amat sangat murah, kurang lebih 110.000, dan itu dipasang di jari di sini kayak gini. Nanti tinggal dipencet, nanti akan keluar angkanya. Kalau angkanya COVID itu akan diisolasi, akan dimasukkan ke rumah sakit. Saya berulang kali mengecek diri saya sendiri. Pada waktu saya bangun malam, angka di oximeter itu menunjukkan angka 96. Tapi setelah saya keluar dari kamar, angkanya itu naik. Setelah wudhu itu menjadi 97. Setelah saya melakukan sholat tahajud, oximeter itu menunjukkan angka 98 atau 99. Jadi saturasi oksigen, kemampuan hemoglobin atau darah
untuk mengikat oksigen setelah saya sholat tahajud hampir sempurna. Hampir sempurna, jadi mendekati 100, yaitu 98 sampai 99. Kalau di dalam kamar, itu kalau kita tiduran terus, oximeter itu menunjukkan angka kurang lebihnya 96. Oleh karena kamar itu kan kalau di itu pengap, baik itu yang AC maupun yang non-AC, itu pasti oksigennya itu akan berkurang. Tapi kalau kita sholat malam, kita berangkat ke kamar mandi untuk berwudu, itu di tempat terbuka, apalagi di waktu malam, itu oksigen luar biasa banyaknya. Tetapi mereka-mereka yang ada di sana itu mengatakan kalau malam itu oksigennya sedikit. Itu pada waktu kita di SD atau SMP itu diberi pelajaran ilmu hayat atau biologi, bahwa kalau malam hari tumbuh-tumbuhan itu menghisap oksigen dan mengeluarkan CO2. Ini ngawur ini. Yang betul itu kalau malam itu oksigen amat sangat banyak sekali. Ini bisa dibuktikan olahraga-olahraga yang berat itu dilaksanakan malam hari. Misalnya badminton, misalnya tinju, misalnya sepak bola, itu dilakukan di waktu malam hari. Kalau oksigen di malam hari itu berkurang atau CO2-nya itu tinggi, orang yang olahraga berat itu akan semaput semua. Ini mungkin juga ini konspirasi dari mereka yang mengatakan bahwa janganlah sholat tahajud, janganlah bangun malam. Nah, ini memang mereka itu mempunyai kemampuan untuk menghipnotis atau mengelabui pikiran-pikiran manusia di seluruh dunia. Jadi seolah-olah dibuat suatu pembenaran bahwa kalau malam itu oksigennya itu berkurang oleh karena disedot oleh tumbuh-tumbuhan, sedangkan yang banyak itu adalah CO2. Tetapi di dalam Quran itu adalah sebaliknya. Saya yang mengalami sendiri, saya yang mengukur sendiri. Jadi saturasi oksigen setelah kita sholat tahajud hampir sempurna. Sebetulnya amat sangat gampang itu. Kalau kita mau mengukur kemampuan darah kita untuk mengikat oksigen, itu tolong bisa membeli alat oximeter yang harganya kurang lebihnya 110 atau 125, itu dimasukkan, dicapitkan di jari kayak gini, itu dalam waktu setengah menit itu akan keluar angkanya. Jadi itu saturasi oksigen itu bisa terbaca di situ. Kalau kurang dari 95 biasanya itu kita sesak. Kalau 96 lumayan, kalau 97 bagus, 98 itu kita seolah-olah hampir sempurna, 98, 99 itu seolah-olah oksigen yang ada di udara itu bisa terserap 100%, hampir 100%. Nah, ini sesuatu yang murah, sesuatu yang gampang dan mendapat pahala. Tetapi kadang-kadang manusia itu golek angel. Di sebuah rumah sakit di Jakarta dulu, itu ada yang namanya hiperbarik, suatu alat atau suatu kamar untuk menterapi dengan oksigen murni dalam ruangan khusus, yaitu yang namanya hiperbarik terapi yang menemukan adalah John Hopkins. Itu orang dimasukkan di dalam suatu kamar, terus diberi tekanan oksigen yang tinggi. Di situ selama beberapa menit atau jam, dia itu akan menyedot atau menghirup. Tetapi biayanya itu kurang lebihnya 350.000 per sekali datang. Itu kita sudah mengeluarkan biaya, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita bangun malam, kita wudhu, kita tahajud,
kita sudah mendapatkan oksigen yang gratis dan dapat pahala. Dan insya Allah akan menjadi mulia. Pada waktu dulu itu di Rumah Sakit Jakarta yang melaksanakan atau mencoba hiperbarik terapi, itu ada 4 orang, salah satunya itu adalah dokter dan anggota DPR, itu meninggal karena meledak kamarnya itu. Kontainernya itu meledak. Jadi oksigen yang murni itu gampang sekali yang meledak. Itu kalau buatan manusia, tapi kalau buatan Allah, alhamdulillah segar sekali. Ini ada pengalaman dari seorang wartawan dari Mesir yang namanya Muhammad Isa Daud, yaitu dia mewawancarai pejuang Palestina. Pejuang Palestina itu orangnya kurus-kurus, tua-tua. Kalau berangkat berperang, dia cuman membawa bekal air putih di dalam botol. Dia berangkat. Setelah ditanya sama Isa Daud, Pak, Anda berangkat berperang cuman membawa kayak gitu. Sudah tua kok masih kuat. Apa sih rahasianya? Dia menjawab, saya alhamdulillah tiap malam sholat tahajud dan kalau pagi sholat duha. Pejuang Taliban pun begitu pada waktu diwawancarai oleh Muhammad Isa Daud. Dia menjawab, saya sholat tahajud dan membaca Quran. Sedangkan akhir perjalanannya dia di Afrika, dia mewawancarai seorang pejuang dari Yaman. Bukan Afrika, di sebelah selatan Arab Saudi. Yang umurnya 100 tahun. Dia masih kuat, dia masih energik, dia masih bisa aktivitas yang normal kayak anak muda. Rahasianya apa? Sholat tahajud dan sholat fajar. Jadi yang pejuang Palestina itu tahajud dan duha, kalau Taliban itu tahajud dan membaca Quran, kalau di Yaman itu tahajud dan sholat fajar. Jadi titik tangkapnya itu adalah sholat tahajudnya. Jadi kalau tahajud itu badan itu akan menjadi kuat sekali. Ya, sesuai dengan tadi hadis yang saya bacakan dan Al-Isra ayat 79. Hendaklah engkau gunakan sebagian waktu malam untuk sholat tahajud. Nah, ini luar biasa sekali keutamaan sholat tahajud. Sedangkan bunga yang ketiga yang saya petik itu adalah yang baru-baru ini ditemukan kebenarannya. Padahal ini pada waktu itu 1500 tahun yang lalu, yaitu pada waktu surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14 itu turun. Saya bacakan saja. Wa hamluhu wa fitaluhu salasuna syahra. Masa mengandung 30 bulan. Sedangkan yang kedua adalah surat Luqman, hamalathu ummuhu wa wahnan ala wahnin fadilu wa fisaluhu fi amaini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Nah, ini ayat kok kontradiksi. Yang satu itu mengandung sampai menyapih adalah 30 bulan. Padahal mengandung itu 9 bulan. Menyapihnya 2 tahun. Jadi 9 tambah 24, 33. Tetapi di dalam surat Luqman, kok ibunya mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. 24 bulan. Jadi,
kok kontradiksi sekali ya. Yang satu itu mengatakan 30 bulan, yang lainnya mengatakan 33. Wah, ini apa Quran salah ya? Setelah diteliti, ternyata roh itu masuk di dalam janin tubuh itu setelah 6 bulan. Kemarin minggu kemarin itu dibacakan oleh Ibu Atika. Yang pertama itu adalah nutfah dan alaqah serta mudghah, segumpal daging. Setelah itu terjadi tulang belulang, dan setelah itu baru ditiupkan roh, yaitu kurang lebihnya 6 bulan. Jadi setelah diselidiki, umur 4 bayi bulan. yang 6 bulan. Ya, 4 bulan. 4 6 bulan. bulan saya membaca 6 bulan. Saya membaca ini di dalam ini 6 bulan. Ada itunya. Jadi umur yang bisa untuk survive atau bertahan hidup itu adalah 6 bulan. Kehamilan yang terpendek. Jadi yang pertama itu adalah surat Al-Ahqaf, itu masa mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sedangkan surat Al-Luqman itu mengandung dan menyapihnya dalam 2 tahun. Nah ini. Jadi ada selisih 3 bulan. Jadi kalau kurang dari 5 bulan, itu janin itu tidak akan bisa hidup. Tapi kalau sudah 6 bulan, itu setelah ditiupkan roh, itu baru bisa hidup. Oleh karena dari surat Al-Ahqaf itu 30 bulan, dari surat Al-Luqman itu ada 9 ditambah 2 tahun, 24, jadi 33. Yang satu mengatakan 30 bulan, yang satu mengatakan 33 bulan. Jadi selisihnya 3 bulan. Jadi kehamilan yang bisa survive, yang bisa hidup, itu adalah menginjak 6 bulan setelah ditiupkan roh. Ini saya membaca dari berbagai literatur itu Mbak Tika. Nanti tolong kalau ada yang 4 bulan itu tolong dikoreksi. Jadi kebenaran dari Al-Quran ini, kebenaran dari Al-Quran yang mengatakan seolah-olah itu adalah kontradiksi, yang satu mengatakan 33 bulan, surat Al-Ahqaf, dan yang lain, surat Luqman mengatakan yang Al-Ahqaf itu 30 bulan, surat Luqman itu 33 bulan, itu sekarang kebenarannya itu sudah tampak. Jadi kalau ibunya itu mempunyai riwayat sakit, dia bisa dikeluarkan setelah menginjak kehamilan 6 bulan. Itu baru bisa dikeluarkan dan bisa survive. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, dia tidak bisa survive oleh karena belum ada rohnya. Bunga yang keempat yang akan saya bacakan yaitu rahasia dari Allah. Kenapa kok Allah itu tidak langsung menyebutkan angka? Kok seolah-olah kok timbul keraguan-raguan? Saya bacakan ayatnya. Wala bisu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wa asdadu tis'an. Dan mereka tinggal di dalam gua 30 tahun ditambah 9 tahun lagi, yaitu surat Kahfi ayat 25. Wah, ini kok kayaknya kok ada ragu-ragu. 300 tahun ditambah 99 tahun lagi, jadi 309 tahun. Kenapa kok tidak langsung disebutkan oleh Allah 309 tahun? Ini oleh karena Allah Al-Quran ini menggunakan 2 penanggalan, yaitu penanggalan Syamsiah dan penanggalan
Qamariyah, yaitu penanggalan Masehi yang berdasarkan peredaran matahari, dan Qamariyah atau Hijriyah yang berdasarkan peredaran bulan. Setelah dihitung-hitung, itu hitungannya begini. 300 tahun Masehi, yaitu 1 tahun Masehi itu ada 360,25 hari, yaitu 365/4 hari. Tetapi kalau Hijriyah itu 364,3. Setelah dihitung-hitung 300 tahun Masehi dikalikan 365 ketemu 10.957 hari. Kalau tahun Hijriah 300 dikalikan 364 ketemu 10.631 hari. Selisihnya adalah 3.265 hari. Dan kalau dibagi menjadi tahun Hijriah itu adalah 9 hari. Jadi 300 tahun Masehi itu adalah sama dengan 309 tahun Hijriah. Jadi yaitu sesuai dengan perhitungan Allah mengatakan 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Seolah-olah itu adalah keraguan-raguan. Tapi setelah kita perhitungkan, tahun Masehi itu memang 300. Tapi kalau tahun Hijriah itu 309 hari. Yaitu Quran menggunakan tahun Syamsiah dan tahun Qamariyah. Yang selanjutnya ini amat sangat luar biasa ini. Kalau di TWK KPK itu masalah keilmuan ini tes itu menimbulkan masalah. Tapi di sini masalahnya jauh lebih besar lagi. Kalau kamu tidak mengimani Quran ini, kamu akan keluar dari Islam. Tapi kalau kamu mengimani ilmu pengetahuan, itu kamu bukan Islam lagi. Apa sih artinya ini? Saya akan mengkonfirmasikan tentang black hole atau lubang hitam versus surat Al-Mulk ayat 3 dan 4 serta surat Qaf ayat 6. Saya bacakan saja. Alladzi khalaqasab as-samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min hal tara min futur. Maha suci Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, jadi ini surat Al-Mulk itu kita suruh melihat langit, apakah ada yang cacat? Sedangkan surat Qaf ayat 6 itu lebih jelas lagi. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'aw wa huwa khasir. Kemudian ulangi lagi pandanganmu ke langit. Sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan yang cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan yang letih. Mbok kamu sampai letih pun memandang langit, langit tidak akan ada yang cacat, langit tidak ada yang retak-retak. Tetapi ilmu pengetahuan mengatakan adanya black hole, lubang hitam. Retak saja tidak ada menurut Quran. Kok di ilmu pengetahuan itu black hole, gitu loh, lubang hitam. Jadi lebih daripada retak. Jadi kalau kita mengimani Quran, itu benar, lulus jadi orang Islam. Tapi kalau kita mengimani ilmu pengetahuan,
mempercayai black hole itu, kita sudah keluar dari Islam. Oleh karena di dalam surat Al-Mulk dan surat Al-Qaf, Al-Mulk 34 dan Qaf ayat 6, itu kita disuruh melihat langit sampai matanya jereng, tidak ada kecacatan sedikit pun di langit. Tapi mereka membuat tipu daya. Adanya lubang hitam dan sebagainya diilmiahkan, itu akan menyedot sesuatu yang luar biasa sehingga cahaya pun itu tidak bisa, kalau masuk lubang hitam terperangkap dan sebagainya. Nah itu seolah-olah itu menihilkan Quran. Seolah-olah itu Quran itu salah. Jadi versus Al-Mulk itu black hole kalah. Jelas kalah. Kalau saya meyakini bahwa tidak ada black hole, tidak ada lubang hitam. Oleh karena cacat saja tidak ada. Itu di dalam 3 ayat. Ya, Al-Mulk ayat 3 dan ayat 4 serta Al-Qaf ayat 6. Ulangilah pandanganmu sekali lagi ke langit, ulangilah sampai letih matamu, tidak ada kecacatan lagi, tidak ada kecacatan di langit. Apalagi lubang hitam, lubang yang ada di langit, yaitu black hole. Saya kira ini bunga-bunga yang ada di dalam Quran yang amat sangat semerbak wanginya, baunya, semuanya itu kalah, walaupun itu ilmu pengetahuan yang disusun bertirik-tirik lah, kayaknya ilmiah sekali, tapi kalau disandingkan dengan Al-Quran itu amat tidak ada artinya sama sekali. Jadi kalau kita mengimani Quran, jelaslah kita akan menjadikan orang yang Muslim jati. Dan kalau kita mengimani ilmu pengetahuan yang relatif kebenarannya, sekarang benar, suatu saat salah. Tapi kalau Quran, insya Allah pasti bukan insya Allah lagi, pasti kebenarannya itu adalah mutlak. Kalau ilmu pengetahuan, kebenarannya adalah relatif. Saya kira ini ada 5 bunga yang amat sangat semerbak baunya. Yang satu itu dari Mesir sampai ke seluruh dunia, dan di Amerika menjadikan seorang dokter Objin itu menjadikan Islam 20 tahun yang lalu. Terus sholat tahajud yang dengan oximeter setelah kita sholat tahajud, angka menunjukkan 99 sampai 98. Yang ketiga itu bayi yang bisa hidup survive itu setelah umur 6 bulan setelah ada rohnya. Yang ketiga, yang keempat adalah rahasia 30 tahun ditambah 9 tahun, seolah-olah Quran itu ragu-ragu, setelah diteliti dengan penanggalan Syamsiah dan penanggalan Hijriah itu adalah sesuai. Dan yang terakhir yang tadi itu adalah langit tidak retak-retak. Saya kira dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Irfan Muslim atas pencerahannya tentang kebenaran Islam lewat judul Bunga Rampai Khasanah Islam. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mungkin ada pertanyaan atau tambahan, kami persilakan. Semoga dari Bu Atika atau mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mengenai tadi ditiupkan roh, itu kan di dalam hadis ada setelah 40 hari. 40 hari itu berarti berapa minggu itu? 10 minggu ya. 10 minggu ditiupkan roh. Jadi kalau di embriologi waktu itu semua berfungsi semua. Jadi organ-organ semuanya sudah ada, tapi saat itu belum berfungsi. Jadi pada saat ditiupkan roh itu artinya kayak ditekan knop terus jadi jantungnya berdenyut,
kemudian air seni segala itu sudah bisa keluar lewat ginjal, itu maksudnya begitu. Jadi 40 hari, jadi 8 minggu ya. Dan 8 minggu. Kenapa? Iya, 40 hari. 40 hari. Iya, 40 hari. 40 hari itu 40 harinya itu bilangan komariah. Jadi sampai dengan melahirkan itu kan 10 bulan komariah. Ya, jadi berapa itu? 280 hari. Jadi waktu mengandung itu. Jadi pas sekali kalau hitungan komariah. Kalau hitungannya dengan hitungan Samsiah yang tahun Masehi itu adalah sekian bulan, sekian hari. Tapi kalau itu kan pas 280 hari. Jadi kalau saya itu membacanya itu dari Al-Ahqaf ayat 15 dan ayat Luqman ayat 14 itu selisihnya bayi yang bisa survive itu adalah 6 bulan. 6 bulan. Ya. 6 bulan. Jadi di situ rohnya itu sudah sempurna. Pada waktu mungkin rohnya itu pertama kali itu alat-alat ya. Alat-alat untuk hidup itu penunjang hidup itu sudah sempurna. Sudah berfungsi. Jantung dan sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya. Jadi kalau misalnya itu ada seorang ibu yang mempunyai penyakit gitu ya, kemudian hamil 6 bulan itu sudah bisa dilahirkan ya? Insya Allah bisa hidup bayinya, insya Allah. Apa prematur ya, 6 bulan sudah bisa dilahirkan gitu, maksudnya sudah bisa dioperasi dilahirkan gitu ya? Ya bisa. Oleh karena kurang dari 6 bulan itu akan insya Allah dokternya itu akan menunggu sampai 6 bulan. Gitu. Ya. Monggo mungkin yang lain. Mungkin saya akan bertanya dengan Bu Atika. Iya, monggo. Bu Atika. Siapa ya? Tadi kan ASI milik bayi laki-laki kandungan gizinya 2 kali dari ASI milik bayi perempuan. Sekarang gini Bu Atika. Kenapa pada waktu bayi mengencingi kita kalau laki-laki itu cukup diperciki dan yang perempuan kok dibasuh? Itu mungkin bisa diteliti Bu Atika. Kandungan air kencingnya itu ada apanya? Kok yang bayi laki-laki cuma diciprati tok, kalau bayi perempuan yang belum makan apa-apa, baru minum ASI, itu kok dibasuh? Itu mungkin bisa diteliti itu Bu Atika. Yang di kota itu Bu Atika yang meneliti. Gitu. Ya. Itu dia hadis begitu ya. Tapi Pak belum pernah ada yang ini yang meneliti. Makanya menurut orang Cina, kencing bayi laki-laki itu kisyong itu katanya bisa untuk obat. Nah, saya nggak tahu tuh apa anunya. Mbok ya ini secara diam-diam Bu Atika itu mbok diteliti. Itu yang itu bisa itu membuka tabir kenapa kok bayi laki-laki cuma diciprati, kalau bayi perempuan dibasuh begitu loh. Nah, iya, mesti harus punya laboratorium segala. Nah, kan yang di kota kan yang punya rumah sakit kan gampang itu. Itu biar nanti bisa menjadikan Islam itu semakin semerbak. Nanti gimana Bu Atika? Mau menjadi dokter apa gimana? Kita sampaikan aja sama orang-orang yang di rumah sakit yang pengen mengambil dokter. Nah itu. Nah ya itu. Tadi yang bayi yang ASI itu sudah ada penelitian yang dari Mesir yang dikirimkan ke temannya yang dari Amerika. Itu 20 tahun yang lalu pada waktu saya itu sekolah Opjin itu ada kabar begitu.
Ya bagus juga itu nanti anak cucu keponakan yang pada sekolah di kalau pengen S3 di bidang kesehatan. Karena pernah ada yang mengambil S3 dokter di bidang kesehatan dikaitkan dengan agama itu. Cuma bukunya kok ya. Saya pernah punya tapi hilang. Nah itu saya kira kebenaran itu kan Muhammad itu kan mengatakan pasti benar. Nah, kalau benar secara ilmiahnya itu harus benar gitu loh. Bisa menjadi dokter ini kalau bisa meneliti ini. Ada apanya sih kok bayi perempuan itu harus dibasuh begitu. Ada Isa, Jakarta Isa. Ini kajiannya sangat asik sekali. Mau. Gombong nggih sampun niki. Kita ya ada Isa ini. Ya, kita tutup dulu nih Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu sama kajian yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kajian kita sangat dalam, ilmunya sangat dalam sekali. Ada PR juga untuk jamaah, terutama Ibu Dr. Atikah untuk menemukan kenapa itu kok bayi perempuan dibasuh dan bayi laki-laki cukup diperciki gitu ya. Walaupun itu sudah betul, tapi kalau kita buka sekalian sisi ilmiahnya bagaimana sehingga nanti bisa menjadi sebuah tambahan keyakinan untuk orang-orang yang masih meragukan kebenaran Islam. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukup sekian. Mohon maaf apabila saya dalam membawakan acara banyak kekeliruan. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ustadz Dr. Irfan Muslim bisa menguatkan ya kita dan menambah keistiqomahan kita dalam mengamalkan agama Islam ini. Ibu yang kami hormati, mohon maaf kajian dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.